ketemu lagi kita di channel yang perlu imajinasi rumah gratis tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, barusan aku menghadiri proses pemakaman salah seorang kerabat dekat di Taman Pemakaman Umum Menteng Pulo, Jakarta Selatan. Ia atau almarhumah meninggal secara mendadak kemarin sore. Tentu bagi kami, kerabat dekatnya, apalagi bagi anak-anaknya, sungguh amat sangat berat menerima kenyataan ini. Meski kita semua tahu bahwa setiap yang bernyawa pasti mati, tapi tidak seorang pun dari kita paham, tahu kapan kita akan mati. Karena itu rahasia sang pemberi hidup. Tetapi aku bisa pastikan bahwa 100 tahun dari sekarang, saya, Anda, siapapun yang nonton video ini, pasti sudah tidak lagi menjadi penghuni dunia ini. Alias kita semua sudah meninggal. Kehidupan adalah rentang waktu antara kita lahir atau sejak kita lahir sampai kita meninggal. Ia adalah ruang di mana kita tumbuh, berkembang, mencari makna kehidupan, belajar, bekerja, kawin, beranak pinak, berrelasi dengan berbagai macam orang, dengan banyak orang. Dan dalam setiap peristiwa kematian, seharusnya kita merenung bahwa sekarang saatnya si mati, besok atau lusa boleh jadi saatnya kita. Setidaknya dalam melihat peristiwa kematian, ada dua hal yang aku renungkan. Yang pertama adalah, apakah ruang hidup yang masih tersedia bagiku saat ini telah membahagiakanku? Atau dengan kata lain, apakah aku saat ini berbahagia? Itu yang pertama. Yang kedua yang sering melesat dalam pikiranku adalah, pada saat meninggal nanti, atau setelah meninggal nanti, aku ingin diingat orang, dibicarakan orang seperti apa. Dua hal ini selalu menjadi fokus perhatianku dalam setiap melihat kematian. Untuk pertanyaan pertama, apakah aku sudah berbahagia saat ini? Aku berusaha untuk mensyukuri apapun ketentuan Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang ditimpakan kepadaku saat ini. Aku yakin bahwa Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, tahu persis apa yang terbaik bagiku. Aku berusaha untuk menghindari pikiran-pikiran kurang. Aku buang pikiran lebih itu lebih baik. Aku buang. Bukan berarti aku menerima takdir apa adanya tanpa melakukan ikhtiar. Bukan. Ikhtiar adalah bagian dari proses yang harus kunikmati. Dan soal hasil, ya itu tadi, yang tahu yang terbaik-baik bagiku adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahagia tidak ditentukan oleh rangsangan keadaan eksternal. Bahagia ditentukan oleh kondisi internal, lurusnya kita berpikir, ridhonya hati dalam menerima ketetapan, dan bersyukur atas semua nikmat karunia kehidupan ini. Itu caraku menyebut bahagia. Lalu yang kedua, seperti apa aku ingin diingat, dibicarakan setelah aku meninggal nanti? Tentu kita tahu ada usia biologis yang kita tidak bisa perpanjang. Tetapi kita juga tahu ada yang namanya usia sosiologis. Para pemikir besar, para rasul-rasul Allah, para penemu-penemu teknologi, itu mempunyai usia sosial yang panjang. Sebutlah kekasih Allah Ibrahim alaihissalam, Nabi Muhammad Rasulullah, meski udah ratusan tahun, berabad-abad yang lalu mereka hidup sampai sekarang, usia sosiologis beliau, nama beliau, kebaikan beliau masih dibicarakan. Atau yang lebih pendek lagi, sebutlah para pahlawan nasional kita, Bung Karno, Bung Hatta, Tan Malaka, Bung Yamin,
Meski udah ratusan tahun atau puluhan tahun yang lalu mereka meninggal, tapi sampai saat ini nama mereka masih menjadi buah bibir kita. Nama mereka masih menjadi buah bibir kita. Tentu kita tidak mungkin bisa menyamai mereka, tapi setidaknya mari kita bertanam kebaikan di lingkungan yang kecil, tidak menyakiti hati di lingkungan yang kecil, keluarga terdekat, tetangga, dan menabur kebaikan, kemanfaatan di lingkungan yang kecil saja. Insya Allah setelah kita mati, orang akan bicarakan kebaikan-kebaikan kita. Demikian renungan singkat setelah menghadiri prosesi pemakaman salah seorang kerabat. Salam sehat dan bahagia.